Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, permasalahan aset tidak bergerak yang menjadi beban pemerintah Kabupaten Simalungun selalu menjadi bulan-bulanan BPK RI. Pasalnya, penataan neraca keuangan dan aset milik Pemkab Simalungun sampai saat ini jauh dari harapan dan menjadi temuan. Menyikapi hal tersebut, Panitia Khusus DPRD Simalungun yang ditanggung jawabi Timbul Jaya Sibarani SAMH, S. Samrin Girsang SPD, serta Elias Barus SE dan Sasra Joyo Sirait SH melakukan investigasi dan pertemuan dengan masyarakat Nagori Purbasari, Kecamatan Tapiandolo, sebagai pengelola lahan 200 hektar aset Pemkab Simalungun untuk menyerap permasalahan dan menjadi temuan BPK RI tersebut. Dalam pertemuan tersebut, tim pansus yang digawangi Bernard Damani SE sebagai ketua dan Erwin Parulian Sarage ST wakil ketua didampingi Benfri Sinaga sebagai pelapor bersama Walpiden Tampu Bolon ST. Sementara Binton Tindaun SPD sebagai anggota, Sugiarto SE, Dr. Randus Lindung Samosir, Johnson Ridwan Sinaga SE, Mariono SH, Johannes Sipayung SE, Bonauli Raja Gugu SH, Karpan Saragi, Jarusdin Sinaga, dan Saida Purba serta Hendra Sukma Sinaga Eskom. Berdasarkan hasil rapat panitia khusus pada tanggal 9 Agustus 2021, hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Kaban Pendapatan Kabupaten Simalungun, Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun, Kabak Hukum Camat Tapiandolo, serta Pangulu Nagori Purbasari Masal Saragi, Kamis 12 Agustus 2021 pukul 10 WIB, bertempat di ruang Harungguan kantor Camat Tapiandolo. Dari hasil pertemuan tersebut, tim pansus yang digawangi Bernard Damani dan kawan-kawan bahwa dalam pengelolaan aset akan diatur sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah Pemkab Simalungun. Yang kita bicarakan ini cukup di internal kita. Yang pasti kita sudah memahami di sana ada 160 hektar yang bisa dikelola di luar dari pemakaman wakaf, paret-paret, gedung-gedung dan segala macam. Tapi begitu pun nanti mungkin yang lebih memastikan itu adalah eksekutif ya, nanti pastikan begitu dulu. Yang kedua, sudah ada pengakuan ada yang mengerjakan. Yang ketiga, ada dulu 2019 yang disepakati antara pengelola dengan kelompok atau petani 5 juta per hektar. Nah, saya pikir ini kita himpun semua, ini menjadi bahan pansus. Nah, bagaimana nanti kita yang akan merumuskan ya. Cuma saja permintaan kami melalui camat dan Pangulu, apa yang diminta oleh kawan-kawan supaya disampaikan oleh teman. Jadi rapat kita ini sebenarnya sudah selesai, tinggal kita bagaimana membuat kesimpulan, dan itu tidak perlu di sini ya. Nah, di bagaimana nanti pengelolaannya, apakah permohonan tadi masyarakat per 2 tahun, apakah per setahun, itu nanti eksekutif yang membuat keputusan. Berapa nilainya, nanti tentu nilainya juga eksekutif kabar akan melakukan survei. Nggak bisa juga kita putuskan di sini, ya kan? Artinya yang wajar dan layak, jangan pula kita peras masyarakat ini kan gitu, ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian. Terkait dengan data-data itu kami minta kepada camat, ya, dalam hal ini diwakili oleh Kasih, supaya data-data yang diminta berkoordinasi dengan pengguna dan kelompok nanti serahkan kepada pansus, ya. Karena kami juga saat ini akan ke mana lagi? Ke Bajambi ya? Ke Bajambi lagi
Gunung Marela untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tapi kami berprinsipnya begini. Tadi kami sedikit diskusi, tentu kita lebih mengutamakan masyarakat lokal daripada masyarakat luar. Itu prinsip, prioritaskan, itu prinsip ya. Tapi nanti eksekutif yang akan memutuskan dengan rekomendasi dari Pansus. Itu mekanismenya. Eksekutif yang memutuskan dengan rekomendasi dari Pansus. Ya Pak Sekda ya. Tim analisa bahwa saat ini Pansus, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Simalungun, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tapian Dolok untuk mendengar secara langsung apa-apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap lahan ex-Goodyear seluas 200 hektar. Dan kita menemukan bahwa sejak tahun 2019 sampai saat ini tidak ada pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari lahan ex-Goodyear tersebut. Dan kita berharap ke depan agar pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dapat mengkerjasamakan dengan masyarakat terhadap pengelolaan lahan ex-200 hektar yang saat ini berada di Tapian Dolok, sehingga pendapatan asli daerah kita bisa lebih baik ke depan. Dan persoalan-persoalan yang sebelumnya kita akan bicarakan di DPRD, di mana adanya tunggakan dari penerima kuasa yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada Makmur Jaya pada saat itu yang tidak diselesaikan dan saat ini tidak jelas juntrungannya. Sehingga kita sangat berharap ke depan bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun benar-benar mengelola lahan ex-Goodyear ini sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih baik pada hari-hari akan datang. Untuk atas temuan kemarin yang dilakukan, artinya kelompok tani yang sebelumnya, itu ada temuan BPK dan sampai sekarang ketua kelompok tersebut itu sudah masuk ke ranah hukum. Menurut ketua sendiri sebagai tim Pansus, apakah ini menjadi rumusan juga nantinya? Iya, kita akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan terhadap orang-orang atau oknum yang kita duga melakukan pungutan yang dikategorikan telah ditemukan oleh BPK, sehingga kita sangat berharap dengan adanya temuan BPK tersebut yang tidak ditindaklanjuti oleh oknum yang bersangkutan, maka ranahnya kita serahkan kepada proses hukum, sehingga kita mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelaporan terhadap oknum yang kita duga melakukan pungutan terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Terakhir Ketua, persambaran terhadap para masyarakat yang telah mengelola ini pasti akan menjadi polemik ketika Pansus melakukan pertemuan seperti ini. Ini akan terjadi gesekan-gesekan. Apa kira-kira himbauan terhadap masyarakat yang mengelola ini sebelumnya, Ketua? Kita sangat berharap kepada masyarakat yang mengelola lahan saat ini untuk tetap tenang dan tidak mau terprovokasi kepada informasi-informasi yang kurang meyakinkan, karena memang kita akan melakukan penataan aset ini dengan baik dan kita kategorikan bahwa yang berhak pertama sekali mendapat hak untuk mengelola lahan tersebut adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Tapian Dolok. Seperti itu. Oke, terima kasih. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.